Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua Sobat Restu, kembali lagi di podcast kami. Perkenalkan, saya dengan Hulwa. Jadi hari ini kita akan mengobrol santai bersama dengan salah satu dokter spesialis anak di Restu Ibu. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Ini dia dokter Wahyuningsi ya dokter ya, spesialis anak di rumah sakit. Langsung aja dok. Biasa dipanggil siapa ya dokter ya kalau boleh tahu? Dokter Ningsi. Dokter Ningsi, oke. Kita akan membahas tentang screen time dok. Nah screen time itu kan lagi pada booming-boomingnya dok. Anak-anak, apalagi anak yang di bawah 5 tahun ya dok ya. Banyak yang memegang gadget, banyak yang menonton, sampai nggak tahu waktu ya kan. Bahkan pada saat orang tuanya tidur nih ya. Pengalaman sih dok ini. Kebetulan saya juga seorang ibu, ya kan. Kadang-kadang kalau misalnya orang tuanya sudah tidur, sudah nyenyak, ada anak nih yang lagi pegang gadget, wah udah nggak tahu waktunya, sudah 1 jam, 2 jam, kita nggak ngerti nih. Padahal orang tua lagi tidur nyenyak, nggak tahu nih anaknya lagi main HP aja. Nah, itu gimana nih dok? Efeknya, kalau misalkan anak sampai lebih dari 1-2 jam main gadget, nonton TV kayak gitu dok. Apakah ada efek dari anak tersebut kalau misalkan bermain gadget ataupun nonton nonton TV? Maaf. Oke, sebelumnya kita harus tahu dulu Mbak Hulwa ya. Kita harus tahu dulu apa sih screen time itu. Ternyata kita harus tahu dulu definisinya apa. Screen time itu adalah waktu yang dibutuhkan seseorang untuk bertatapan langsung atau menatap langsung layar digital elektronik ya, seperti televisi, handphone, tablet ya, laptop, komputer, seperti itu. Nah, sebenarnya yang dipermasalahkan ini adalah jika digunakan dalam jangka waktu yang terlalu lama atau apalagi pada anak-anak usia dini kebiasaan ya dok ya. Iya. Bahayanya apa? Di saat anak-anak di bawah anak-anak yang masih balita itu kita berikan dia gadget, handphone, tablet atau nonton TV berlama-lama, itu akan menurunkan kualitas dan kuantitas dia untuk berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya. Berinteraksi dengan ayah ibunya, berinteraksi dengan pengasuhnya, berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Karena semakin lama dia terpaku dengan layar datar itu akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangannya. Dan itu fenomena yang sering terjadi saat ini. Dan saya sering banget tuh ngelihat orang tua, dok, biar anak saya diam nggak apa-apa deh, saya kasih handphone. Yang penting anteng, yang penting dia nggak guling-guling, yang penting dia nggak ngerusuh gitu. Jadi orang tuanya bisa bersih-bersih rumah, bisa menyelesaikan pekerjaannya. Diserahkanlah HP-nya. Akhirnya diserahkanlah itu HP. Tanpa kita sadari, kita udah ngeracunin anak kita, Mbak. Karena kita nggak ngedampingin tuh anak nonton. Kita nggak tahu dia nonton apa. Apakah itu konten yang berisi konten-konten yang baik atau tidak. Kita kan nggak ngedampingin. Apalagi kalau anak dikasih kita tinggal. Kita nggak tahu ada iklan-iklan. Karena kan di sela-sela konten itu ada iklan yang anak itu belum bisa memilah apakah itu bermanfaat atau tidak buat dia. Makanya sangat tidak direkomendasikan untuk memberikan screen time, terutama untuk anak-anak usia di bawah 2 tahun. Karena efeknya seperti itu. Benar banget dok. Karena ada efek namanya efek jangka pendek dan efek jangka panjang, Mbak. Efek jangka pendeknya apa? Kalau kita berikan screen time yang berlebihan pada anak, itu anak akan terganggu perkembangan motoriknya. Karena kan dia lebih banyak duduk, nonton. Benar. Akhirnya perkembangan motoriknya juga akan terhambat. Karena dia nggak gerak gitu, mager kan, malas gerak. Ya, dok, ya? Iya, benar. Terus yang kedua apa? Keterlambatan berbicara. Karena anak itu interaksi dengan orang tua, dengan pengasuh, dengan orang-orang di sekitar, dengan anak-anak seusia juga terbatas. Karena dia fokus hanya nonton. Kadang-kadang malah orang tua itu biar anak saya pintar bahasa Inggris, ditontonin tuh bahasa Inggris. Akhirnya anaknya bisanya bahasa Inggris. Orang tuanya malah bingung, ngajak bahasa Indonesia nggak nyambung. Nah itu juga masalah gitu kan. Terus
apalagi jangka pendeknya anak akan tumbuh menjadi anak yang antisosial, anak yang apatis, anak yang nggak peduli dengan lingkungan sekitarnya seperti itu. Terus bisa juga jadi anak yang emosinya nggak stabil, suka tantrum ya seperti itu, karena dia tergantung apa yang dia tonton, tergantung apa yang dia lihat. Jadi kerekam semua itu ya dok ya? Iya betul banget, jadi sangat berbahaya. Kalau efek jangka panjangnya, anak yang sering nonton tuh kan biasanya males gerak tuh, akhirnya jadi muncullah obesitas, gendut, akhirnya muncul bullying, akhirnya muncul penyakit-penyakit metabolik yang akan mengganggu ke depannya, seperti itu. Jadi kadang juga ya dok ya, saya potong ya dokter. Jadi kadang ada orang tua yang memberikan gadget, nggak apa-apa nih dia, yang penting dia makan nih. Nah, berikan aja gadget sambil dia main gadget sambil dikasih makan nih. Wah diem nih, nggak kesana kemari. Padahal itu nggak baik ya dokter ya. Sangat tidak benar. Jadinya kebiasaan juga ya dokter Iya, ya. Wah, betul. itu sih. Jadi kalau misalkan anak-anak mau makan sambil duduk ya udah dikasih tahu aja baik-baik gitu ya dok. Iya, intinya kalau komunikasikan aja dulu sama anak. benar. Intinya kalau kita mau ngasih makan, jangan berikan sesuatu yang mendistrak perhatiannya seperti handphone, televisi. Jadi kalau makan itu usahakan berada di ruang makan yang tanpa ada mainan di situ, tanpa ada televisi, apalagi handphone. Karena kalau dengan makan bersama main HP, itu makannya bisa lebih dari 30 menit dan itu sudah menyalahi aturan makan gitu kan. Akhirnya jadi nggak bener tuh makannya dan dia jadi nggak fokus. Dia nonton mulutnya mangap aja tuh. Dikasih apa juga dia nggak tahu, penting telan-telan itu kan juga nggak benar. Dan Mbak tahu nggak efek dari screen time itu apa lagi? Screen time itu juga akan mengganggu pola tidur. Iya benar dokter. Bener kan? Karena kadang-kadang saya tuh pernah punya pasien, dok, anak saya umur waktu itu nggak salah umurnya 2 tahun. Anak saya itu tidurnya jam 3 pagi, dok. Lah saya bingung lah, ibu bapak ngapain? Kami tidur lah. Terus anaknya ngapain? Main HP. Saya bilang, wah ini udah nggak benar. Karena dari layar monitor handphone, televisi itu kan ada namanya sinar biru tuh, light gitu kan. Nah sinar biru itu ternyata secara diteliti itu membuat kita jadi nggak ngantuk karena dia menekan hormon melatonin. Mbak tahu nggak ya hormon melatonin itu apa? Apa itu dok? Hormon melatonin itu adalah hormon yang dihasilkan oleh kelenjar pineal yang ada di otak kita. Nah hormon itu fungsinya adalah mengatur siklus tidur kita. Nah hormon itu akan diproduksi lebih banyak di saat suasana gelap, jadi malam hari. Makanya kenapa orang kalau malam tuh ngantuk kan? Karena saat gelap, hormon itu produksinya akan meningkat, akhirnya yang membuat kita jadi mengantuk. Jadi hormon yang bikin kita ngantuk itu adalah hormon melatonin. Di saat cahaya banyak, tubuh kita terpapar oleh banyak cahaya, apakah itu sinar matahari, apakah cahaya lampu, hormon itu produksinya akan menurun, membuat menjadi tidak ngantuk. Seperti kayak siang hari nih, jarang banget kan orang lagi dijemur di bawah matahari ngantuk, nggak pernah kan Mbak, yang ada pingsan ya kan? Betul. Pingsan iya gitu, tapi kalau ngantuk mah kagak gitu ya. Kalau dia terpapar sinar matahari, hormon melatonin akan nurun, akhirnya efek ngantuk tidak ada. Sama halnya dengan sinar biru dari gadget. Sinar biru itu membuat efek mengantuk itu jadi hilang karena berarti hormon melatoninnya usia turun. dini maupun dewasa sama ya dokter ya? Iya, pengalaman ya. Iya dokter. Coba deh bayangin, kalau kita main handphone kita kan suka lupa, udah jam 1, udah jam 2, akhirnya kebiasaan juga kan dok. Akhirnya kita jadi berkurang jam tidurnya, akhirnya besoknya bangunnya lemes, kerja jadi nggak produktif, emosian ya kan? Sama dengan anak-anak seperti itu. Bener. Ya, mungkin saya mau bagi tips ya Mbak ya untuk kapan sih anak-anak itu boleh dikenalin sama gadget? Kapan sih? Pasti mau nanya itu kan? Iya. Betul sih dok. Iya, soalnya kan dari orang tua kan dok. Iya, karena gadget itu juga perlu kan? Iya betul. Karena kan kadang-kadang ada orang tua kan perlu juga nih gadget. Iya. Kan dia juga belajar dari gadget nih. Iya. Pengetahuan semua ada, kadang ada di YouTube. Dia harus belajar berbicara, membuat, memasak ada di YouTube juga. Kok dia bisa itu sih? Oh dari YouTube. Nah itu umur berapa sih dok yang harusnya dia perlu tahu? Ya? Perlu dikenalin. Baik. Jadi kalau berdasarkan dari rekomendasi IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia dan AAP, itu ada batasan usia Mbak. Jadi direkomendasikan kalau usia di bawah 1 tahun, anak tidak boleh dikenalin sama yang namanya gadget.
di bawah 1 tahun. Di bawah 1 Dok, tahun. Bukan cuma gadget ya, kayak layar, pokoknya intinya layar datar, media elektronik itu tidak boleh dikenalkan di usianya di bawah 1 tahun. Kenapa? Karena di usia itu anak itu butuhnya stimulasi langsung dari kita, orang tuanya, dari pengasuh, dari orang di sekitarnya. Jadi dia nggak butuh televisi untuk ngajarin dia tengkurap, nak tengkurap, nggak bisa. Iya. Kita harus ajarin Komunikasi langsung ya dari jadi orang tuanya. dipraktekin. Karena beda ya kalau misalnya TV itu kan tidak ada komunikasi 2 arah. toh. Iya betul. Seperti itu. Jadi di bawah 1 tahun tidak direkomendasikan untuk diberikan screen time. Nah, kalau usia 1 sampai 2 tahun itu boleh, tapi hanya sebatas kayak video call gitu, video chatting. Jadi komunikasi 2 arah lewat video call. Jadi misalnya nelpon sama neneknya atau sama ayahnya gitu kan. Gimana kabarnya? Jadi dia bisa berkomunikasi. Itu masih diperbolehkan kalau usia 1 sampai 2 tahun. Yang penting langsung diajak ngomong gitu. Iya, jadi bukan dia nonton, diam nonton, itu enggak ada Betul. seperti itu. Kemudian usia 2 tahun sampai 6 tahun itu diperbolehkan untuk kita berikan waktu screen time, karena anak tuh kan perlu juga tahu ini apa sih dunia luar tuh bagaimana, kan lewat internet seperti itu kan. Tapi ada batasan waktunya, tidak boleh lebih dari 1 jam dalam 1 hari. Ingat ya Mbak, nggak boleh lebih dari 1 jam, bukan Banyak sih berjam-jam. Dok ya, lebih dari Iya. 1 jam kadang nggak tahu kan. Nah, Udah seperti terbiasa itu. dibiarin, pada saat mau diambil malah rewel. Nah, akhirnya karena dia jadi ketergantungan, Iya. jadi tantrum ujung-ujungnya itu. Nah, terus kita harus pastikan saat anak kita menonton itu kita dampingi. Jadi jangan biarkan dia bermain sendiri. Jadi kasih handphone terus ditinggal, nggak boleh. Jadi anak kita harus ditemani, harus didampingi ya. Ya, apa sih mau nonton apa sih? Nah, kita harus pastikan nih kontennya apa nih yang mau Iya, ditonton. Nah, kita harus dampingi, nemenin gitu-gitu. Jadi kalau misalnya apa, kita juga sambil ngajarin. Jadi jangan dibiarkan dia menonton sendiri tanpa pengawasan. Betul. Seperti itu sih Mbak, kalau saya. Oke. Terus kalau mungkin untuk anak yang lebih besar ya, misalnya kayak anak yang sudah masuk usia sekolah, ya mungkin dia harus mencari data atau apa yang disuruh sama gurunya dari gadget, tetap kita harus dampingi. Jangan biarkan dia megang handphone tanpa kita dampingi, dan kita pastikan dia membuka konten-konten yang baik dan mendidik. Tetap harus dikontrol terus Benar, ya Dok harus ya. didampingi seperti itu. Jadi ada lagi nih Dok, pertanyaan dari saya juga sih. Mungkin nanti sobat-sobat restu di rumah juga berpikir nih, anak-anak kan kebanyakan sekarang pada tantrum ya Dok ya. Mungkin efeknya bisa jadi dari handphone ya kan, terlalu lama memakai gadget ya kan, nonton TV. Tapi salah satunya aja deh Dok, ada pasien nih, nah, kita nggak tahu, mungkin sebelumnya dia mungkin biasanya pegang gadget. Jangankan tiba-tiba nangis, makan aja tuh marah, ya kan? Ditawarin A salah, tawarin B salah, pengennya keliling-keliling, sudah keliling malah nangis lagi, ya kan? Ada ya Dok ya seperti itu pasien. Nah, terkadang ada yang seperti itu. Oke dokter, jadi kebanyakan kan anak sekarang kan banyak yang rewel, dikasih makan rewel, saatnya tidur rewel. Nah, apakah seperti itu salah satu dari penyebabnya dari HP, gadget? Oke. Untuk saat ini memang sebagian besar penyebabnya adalah dari pengaruh layar datar tadi ya, bisa gadget, TV, tab segala macam ya. Karena apa? Semakin lama anak berinteraksi dengan gadgetnya itu, maka anak tidak akan berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya, sehingga itu akan mempengaruhi perkembangan emosionalnya. Jadi tantrum itu apa sih? Nah, dia harus tahu dulu tuh tantrum itu apa, definisi dari tantrum. Tantrum itu adalah merupakan ekspresi emosional dari seseorang, paling sering anak dalam berbagai bentuk, dalam berbagai cara. Bisa dengan nangis, bisa dengan berteriak, bisa dengan marah-marah, bisa dengan guling-guling ya, bisa dengan mukul. Jadi banyak banget ekspresi emosional yang dimunculkan karena tantrum itu. Nah, tantrum itu kenapa bisa terjadi? Banyak banget faktornya. Bisa karena anak merasa tidak nyaman dengan situasi lingkungannya, atau anak kadang lapar ya, kadang-kadang anak lapar juga dia nggak bisa ngomong nih, karena biasa tantrum itu kan terjadi pada anak usia 1 sampai 4 tahun ya Mbak ya, karena di usia-usia segitu tuh biasa anak itu sulit untuk menyampaikan apa yang dia rasakan dengan dalam bentuk kata-kata. Akhirnya dia berekspresi lah dengan tindakan-tindakan yang saya sampaikan sebelumnya. Jadi biasanya karena lapar, karena capek, karena cemburu, karena dia cemburu nih, perhatian kita mungkin kecil, karena dia akhirnya jadi tantrum karena dia cemburu, atau kadang karena dia merasa putus asa, nggak bisa melakukan sesuatu. Jadi misalnya disuruh apa gitu sama kita, terus dia nggak bisa melakukan itu, terus dia akhirnya kesel dengan dirinya sendiri, dia jadi muncullah tantrum. Apakah ada hubungannya dengan gadget? Ada, karena berdasarkan penelitian itu tadi,
karena sering kelamaan bermain gadget membuat anak menjadi susah berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Akhirnya dia susah mengendalikan emosinya. Akhirnya muncullah tantrum tadi yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak seharusnya. Seperti itu. Tapi kalau misalkan gini dok, kebetulan ada sih yang saya tahu, yang saya kenal, anaknya itu dari umur 2 tahun sampai sekarang umur 6 tahun itu belum bisa ngomong dok. Nah, Itu efeknya dikarenakan dari gadget juga apa? Gimana dok? Jadi kalau misalnya komunikasi dok, kadang dia rewel sampai naik-naik di kursi, nah seperti itu. oh oke. Itu Apakah sering diberi gadget kata orang tuanya? nah dari umur 2 tahun katanya sering diberi gadget. Ya, Pada saat umur 4 tahun mungkin sudah konsultasi ke dokter, katanya udah jangan dikasih lagi. Tapi pas sudah berhenti masih seperti itu anaknya. Nah, oke. Jadi kalau dari cerita Mbak itu bisa jadi memang berawal dari kesalahan kita sebagai orang tua memberikan alat elektronik yang seharusnya belum saatnya untuk kita berikan, apalagi diberikan dalam batas waktu yang lama tanpa pengawasan pula lagi ya kan. Jadi di saat itu membuat anak menjadi kesulitan berinteraksi dengan lingkungannya, termasuk kesulitan dia untuk berbicara. Iya, betul. Karena dia hanya fokus dengan gadgetnya saja, dia tidak berteman, dia tidak berinteraksi dengan orang tuanya. Ini dia nggak bisa ngomong gitu ya kan. Nah di saat gadgetnya ditarik, kok masih nggak bisa ngomong? Iya, karena itu adalah gejala sisa. Apalagi tadi kalau Mbak sampaikan anak itu menjadi anak yang mohon maaf kayak hiperaktif. Itu adalah salah satu susah diajak komunikasi kan, disuruh duduk nggak bisa diem aja anaknya tuh lari sana lari sini masuk kolong segala macam ya, pokoknya anak yang tidak bisa dikendalikan. Itu sudah muncul penyakit yang namanya ADHD. Jadi gangguan konsentrasi, dan itu berhubungan dengan kemampuan berbicara. Jadi itu harus segera dikonsultasikan dengan dokter spesialis anak tumbuh kembang untuk segera diterapi, karena umur 6 tahun tuh sudah agak terlambat untuk memulai terapi, tapi tidak ada kata terlambat untuk berobat. Jadi harus terapi terus ya dok. Segera. Ya, kalau misalnya, apa tadi ADHD ya dokter ya? ADHD. Itu kira-kira bisa sembuh nggak dok? Kalau boleh tahu? Insya Allah bisa. Yang penting sabar. Orang tua harus sabar, karena penyakit ADHD, autis segala macam itu tidak sama dengan penyakit kayak batuk pilek yang seminggu sembuh. Ini enggak. Betul. Ini dia butuh waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun untuk mengembalikan dia mengejar ketertinggalannya. Jadi emang harus sabar, harus komitmen, dan harus ngikutin semua saranan dokter. Baik dari terapinya bagaimana, makanan apa yang harus dihindari, banyak banget Mbak itu yang harus dilewati. Baik dokter. Jadi ini saya langsung aja ya dok. Kami dapat beberapa pertanyaan dari question box dari Instagram ya. Nanti saya bacakan ya dokter ya, langsung aja ya. Dari Instagram, apakah bulu kucing, asap bakar sampah termasuk dari salah satu penyebab bayi pneumonia? Jangankan asap bakar sampah ya dok, kadang asap rokok aja banyak ya dok ya di lingkungan luar ya. Mungkin bisa jadi di rumah. Nah, kalau boleh tahu bisa jelaskan dulu nggak dok, pneumonia itu seperti apa sih dok? Mungkin ada teman-teman sobat restu yang di rumah nggak tahu, atau orang awam pneumonia itu seperti apa sih yang dimaksud gitu? Jadi pneumonia itu adalah infeksi pada paru yang sering terjadi pada bayi dan anak. Penyebabnya itu bisa karena infeksi bakteri, virus, ataupun jamur. Ya. Sering terjadi sekali itu pada bayi, paling sering itu karena asap ya, karena lingkungan ya. Gejalanya bagaimana dokter? Gejala awalnya sih biasanya cuma batuk, nafas grok, akhirnya ujungnya sesak, demam. Itu adalah gejala pneumonia. Jadi kalau misalnya sobat restu di rumah anak yang mau mendapatkan keluhan seperti itu, batuk, nafasnya cepat itu kayak terus ada tarikan dinding dada, terus anaknya gelisah, terus ada demam, segera bawa ke dokter biar segera ditangani, karena kalau tidak segera diatasi, pneumonia itu bisa sangat-sangat berbahaya karena bisa menyebabkan henti nafas, henti jantung, bisa meninggal dunia. Amit-amit ya Mbak ya, makanya harus aware, harus waspada. Jadi terkait dengan pertanyaan tadi, apakah bulu kucing dan asap bakaran sampah bisa menyebabkan pneumonia? Bisa banget. Bulu kucing itu kan mungkin yang piara kucing tahu ya, jadi bulu-bulu kucing itu sering bertebaran sering nempel-nempel di perabot rumah tangga, di tempat tidur, di kasur, di sofa segala macam. Nah kalau kita punya bayi,
jangan kan bayi kita ya, Iya. kita juga, misalnya kita terhirup lah itu si bulu kucing masuk ke saluran nafas, itu menjadi benda asing yang bisa mengiritasi saluran nafas. Iritasi itu bisa menyebabkan infeksi di saluran nafas bisa menimbulkan yang namanya pneumonia. Jadi memang saya tidak melarang untuk memelihara kucing, cuma mungkin pastikan kucing para sobat di rumah selalu dibawa ke dokter, selalu diperiksa kesehatannya, kan ada vaksin kucing juga, ada salon kucing juga Mbak, Iya. biar dia terbebas dari kutu, jamur dan lain-lain, dan biar bulunya juga nggak banyak rontok, itu banyak banget. Dan mungkin saran saya minimalisir kontak erat antara bayi dengan kucing, karena efeknya itu tadi terhirup bulu kucing itu bisa menyebabkan pneumonia, yang bisa menyebabkan anak jadi sesak nafas, batuk berulang seperti itu. Terus kalau apa tadi, asap bakar sampah. Pasti. Kenapa? Asap bakaran sampah itu kan menghasilkan zat-zat toksik yang sangat berbahaya bagi pernafasan kita, seperti karbon monoksida. Itu sangat berbahaya jika masuk ke saluran nafas, bisa mengiritasi, bisa menimbulkan infeksi seperti itu. Jadi sama seperti asap rokok ya. tentu saja Mbak, asap rokok, asap bakaran sampah, asap kendaraan, pokoknya semua yang udara yang tidak bersih bisa menyebabkan infeksi pada pernafasan pada anak, dan ujung-ujungnya kalau tidak segera diatasi bisa terjadi pneumonia, dan ujungnya bisa sesak nafas, nanti bisa amit-amit ya bisa terjadi henti nafas, henti jantung, bisa meninggal dunia. Jadi mencegah lebih baik daripada mengobati. Betul dokter. Ini kalau misalkan dok, dari orang tuanya mungkin ada yang merokok. Pada saat di dalam rumah sih dia nggak merokok, ini ada bayinya. Dari luar tiba-tiba dia masuk ke rumah, apakah itu efeknya juga bisa menyebabkan jadi asap baunya rokoknya bapaknya masuk ke dalam rumah, tiba-tiba ngangkat anaknya kan, nah bisa banget ya. Makanya itu saya selalu tidak pernah bosan mengingatkan para orang tua di luar sana, karena bukan cuma orang tua, kadang-kadang orang tuanya tidak merokok, tapi kakeknya, neneknya, tantenya, teman-temannya datang ke rumah merokok. Oke, tidak merokok dalam rumah dok, merokoknya di luar, tapi asapnya masuk ke dalam. Oke, tidak merokok di luar, tapi dia kerja di kantor, dia nggak merokok nih ayahnya, tapi teman-teman di kantornya merokok. Asap rokok kan nempel tuh di baju-bajunya. Makanya begitu pulang dari manapun, jangan langsung pegang anak. Langsung ganti ya dokter ya. Masuk kamar mandi, bersih-bersih, ganti baju, cuci rambut, karena itu semua nempel dari ujung rambut sampai ujung kaki. Termasuk perabotan rumah, apalagi kalau kita ada yang ngerokok di rumah, di dalam rumah itu akan nempel di seluruh perabot, dan itu akan tertempel selama bertahun-tahun di perabotan rumah. Berarti penyebabnya salah satu itu juga ya? Iya, betul banget. Oke dokter. Selanjutnya ya dokter ya, ini ada pertanyaan lagi dok. Tentang imunisasi. Nah, imunisasi untuk anak 18 bulan. Jadi kan terkadang ada anak yang sudah diimunisasi di umur 18 bulan tiba-tiba terlambat nih. Pada saat diberitahu 2 bulan lagi atau sebulan lagi nanti kembali ya. Lupa. Nah, apakah masih bisa dikejar? Nah, sampai usia anak berapa dokter kalau boleh tahu? Yang harus ditekankan di sini, tidak ada kata terlambat untuk imunisasi ya sobat Kristus semua. Jadi jangan pernah takut, aduh dokter, anak saya lupa, kebanyakan ketinggalan, sering sakit atau sering pindah-pindah rumah gitu kan, jadi lupa imunisasi, ternyata umurnya udah segini belum diimunisasi. Ayah bunda jangan takut ya. Punya buku pinggan, nah di buku itu kan terlihat tuh di situ. Iya, lihat di situ kan ada rapot anak kita tuh, rapot imunisasi, kelihatan oh anak saya belum imunisasi apa-apa. Imunisasi bisa dikejar para sobat Kristus semua ya, namanya catch up imunisasi. Jadi jangan pernah takut untuk terlambat, tidak ada kata terlambat untuk imunisasi. Jadi nggak ada masalah ya dokter ya, kalau misalnya terlambat bisa dikejar, silakan konsultasikan dengan dokter spesialis anak yang ada di kota Anda, atau ke puskesmas, ke posyandu, ke bidan, silakan untuk konsultasi. Tidak ada kata terlambat untuk imunisasi. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Tapi memang harus diingat, ada beberapa imunisasi yang memang tidak bisa diulang. Seperti pertama BCG. Tahu kan BCG? Nah, BCG itu harusnya sudah diberikan sebelum anak umur 1 bulan. Dok, gimana nih anak saya sudah umur 9 bulan belum di BCG, lupa kemarin gitu kan. Gak apa-apa bunda, batas BCG itu sampai 1 tahun. Tapi dengan catatan, kalau udah lebih dari sebulan belum di BCG, sebelum kita BCG, kita tes dulu. Namanya tuberkulitis atau mantuk tes. Nanti kayak disuntik sedikit di bawah kulit, nanti kita akan lihat kalau misalnya hasilnya negatif, baru kita vaksin. Tapi kalau hasilnya
positif tidak perlu divaksin lagi. Imunisasi apa lagi yang tidak perlu diulang? Rotavirus. Rotavirus itu cuma sampai 6 bulan, Mbak. Kalau sudah lewat 6 bulan, lo anak saya belum rotavirusnya belum udah 10 bulan. Nggak usah lagi. Kenapa? Karena rotavirus itu hanya memang diberikan untuk anak batas 6 bulan. Karena virus itu hanya berbahaya untuk anak-anak umur di bawah 6 bulan. Jadi kalau udah lewat itu udah aman, nggak apa-apa insya Allah ya. Kemudian apa lagi? PCV sama HIV ya. PCV itu untuk pneumonia, sama HIV itu kan juga untuk infeksi paru dan untuk meningitis. Itu batasannya sampai 5 tahun. Jadi kalau udah lebih 5 tahun, saya baru ingat tuh anak saya belum di PCV, saya belum ingat tuh anak saya belum di HIV, gimana? Ya udah nggak apa-apa, kalau udah 5 tahun insya Allah aman aja. Berarti kalau di atas 5 tahun nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah. Boleh kembali lagi ya dokter ya? Setelah yang penting selain 4 vaksin tadi saya sebutkan tadi, itu bisa divaksin di umur berapa saja. Kalau anak kan usia sampai 18 tahun, Iya, bisa sampai umur 18 tahun. Yang penting dikonsultasikan terlebih dahulu. Dan ingat, kan pemerintah punya program namanya kayak BIAS ya, BIAS itu yang sering ke sekolah-sekolah anaknya divaksin. Nah, itu untuk mengejar ketertinggalan itu tadi. Ini ada satu lagi dokter ya, pertanyaan tentang anak usia 17 bulan. Nah, kalau nangis pasti guling-guling tuh. Apakah itu termasuk tantrum, Dok? Ya, bagus pertanyaannya. Jadi, nangis sambil berguling-guling seperti yang sudah jelaskan sebelumnya, itu adalah salah satu gejala dari tantrum. Jadi, sobat terus di rumah, jangan panik menghadapi anak seperti pagi ini mulai baru 17 bulan ya. Kan saya sudah sampaikan, tantrum itu sering terjadi pada usia 1-4 tahun karena dia belum bisa mengekspresikan, belum bisa menyampaikan isi hatinya seperti itu. Jadi ngadepinnya gimana nih dok? Karena jangan sampai kita terpancing ya kan. Jadi kalau misalnya ngadepin anak tantrum, apalagi di tempat umum nangis guling-guling, kita sebagai orang tua harus tenang dulu. Jangan terpancing, udah tenang aja, tenang dulu, tarik nafas gitu kan. Jangan ikutan tantrum. Jangan ikutan tantrum sampai ikutan tantrum ini Mas. Jadi kalau ngadepin anak tantrum, orang tuanya harus tenang dulu, tarik nafas. Kalau bisa ngitung dulu 1-10, kalau bisa minum dulu, pokoknya udah tenang aja. Karena tantrum itu biasanya berlangsung antara sekitar 20-30 detik, paling lama 15 menit. Kalau misalnya udah 15 menit masih tantrum, nah itu harus butuh pertolongan. Dan kalau misalnya tantrum terjadi usia di atas 4 tahun, Bunda harus segera cari dokter psikolog anak untuk berkonsultasi. Karena tantrum itu juga akan mempengaruhi tumbuh kembang psikologis ke depannya. Betul. Ya, jadi intinya ngadepin anak tantrum harus tenang. Kalau perlu dipeluk, karena dengan dipeluk biasanya kan akan lebih nyaman ya, dipeluk, diajak bicara, komunikasi baik-baik, atau berikan dia mainan. Karena anak-anak tuh punya mainan yang dia senengin tuh, apa boneka, apa mobil-mobilan ya, dia senang banget sama barang itu, berikan itu, bawain. Jadi kalau mau kemana-mana, ibu bawa itu tuh. Jadi kalau dia mulai ngamuk-ngamuk, udah tunjukin. Intinya jangan sampai kita ikutan tantrum aja. Kalau ibunya tantrum sih, siapa yang sudah biasa. Ya? Kalau bapaknya juga ikutan tantrum ke ibu ya, waduh, bahaya ya dokter. Jangan itu urusannya nanti. Oke, itu aja ya dok ya. Oke dokter, ngomong-ngomong, tadi udah banyak banget ya dibahas ya dokter ya. Siapa tahu sobat Restu di rumah pengen konsul nih ke dokter langsung, dokter Wahyuningsih. Kalau boleh tahu, prakteknya dokter di rumah sakit boleh dikasih tahu sobat Restu di rumah? Boleh banget. Nama saya Wahyuningsih Lestari. Saya prakteknya Senin sampai Jumat. Kalau Senin sampai Kamis jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kalau hari Jumat jam 8 pagi sampai jam 10.30. Oke. Setiap hari? Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat. Cuma bedanya kalau Jumat agak lebih cepat. Oke, sobat Restu, sampai sini aja podcast kita kali ini. Ya mudah-mudahan bermanfaat ya dok ya. Semuanya sudah dibahas. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lagi atau pengen konsul lagi lebih dalam, nanti langsung aja ke dokter Wahyuningsih. Tadi sudah disampaikan jadwalnya. Apapun itu pasti, apapun yang dipertanyakan, pengen yang lebih detail lagi tentang anak, tentang perkembangan anak, nah, langsung aja konsulkan. Oke, jangan lupa nantikan podcast kami selanjutnya. Bye.